Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, langsung saja. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah saya mengenai manajemen konflik dalam Al-Quran. Adapun rumus masalahnya yaitu yang pertama, apa definisi konflik? Yang kedua, bagaimana konflik dalam pandangan Al-Quran? Yang ketiga, bagaimana manajemen konflik dalam pandangan Al-Quran? Yang keempat, apa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah konflik? Yang kelima, bagaimana solusi konflik yang ditawarkan Al-Quran? Dan yang terakhir, bagaimana cara Rasulullah menangani sebuah konflik? Adapun materi pertama yakni mengenai bagaimana definisi konflik. Definisi konflik secara etimologis, kata konflik berasal dari bahasa Latin yaitu con dan figere, di mana kata con mempunyai arti bersama sedangkan figere mempunyai arti memukul. Di dalam KBBI, entry konflik diartikan sebagai percecokan, perselisihan, pertentangan, dan pertentangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu kondisi ketika ada dua ataupun lebih pandangan, kepercayaan, keinginan, kepentingan, kebutuhan yang berbeda, nilai yang tidak selaras atau berseberangan dan tidak sejalan. Yang kedua adalah konflik dalam pandangan Al-Quran. Konflik adalah suatu karakteristik kehidupan manusia sampai pada era global seperti sekarang ini. Sebagai perwujudan makhluk sosial, konflik yang terjadi antar individu dan antar kelompok adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dari sejarah umat manusia. Konflik berhubungan erat dengan perasaan manusia. Misalnya, perasaan yang selalu diabaikan, tidak dihargai, disepelekan, bahkan perasaan jengkel karena adanya kelebihan beban kerja dalam kehidupan dan ditinggalkan. Konflik dapat diartikan sebagai realitas permanen pada suatu perubahan dan perubahan tersebut merupakan realitas permanen. Di dalam Al-Quran, konflik dipaparkan dalam surah Al-Baqarah ayat 176, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi anna Allaha nazzalal kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fi kitabi lafi syiqaqin ba'id. Yang artinya, yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah sudah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran, sehingga umat manusia dilarang untuk berselisih agar tidak terjadi konflik. Selain itu, hal tersebut terdapat juga di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6423, yakni hari kiamat tidak terjadi hingga dua kelompok saling membunuh, padahal semboyan keduanya satu. Dari kisah tersebut, hendaknya kita mengambil pelajaran dan menjaga kesatuan umat Islam dengan mengesampingkan kepentingan masing-masing dan mengedepankan kepentingan bersama, yaitu kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Adapun yang ketiga yaitu konsep manajemen konflik dalam perspektif Al-Quran. Manajemen adalah sebuah studi tentang kehidupan manusia yang bekerja, baik sebagai seorang pekerja maupun sebagai manajer atau bahkan kedua-duanya. Dalam hal tersebut, manusia tidak dapat mencapai suatu keuntungan yang baik sampai benar-benar memahami tentang hukum-hukum yang mengatur dan diatur dalam manajerial dan psikologi. Selain itu, manajemen juga dapat diartikan sebagai pencapaian suatu target melalui berbagai cara dengan mengatur orang lain dalam menjalankan tugasnya. Manajemen tidak hanya dibahas dalam perihal umum saja, namun dikaitkan pula dengan adanya manajemen pendidikan Islam yang dapat diartikan sebagai suatu penggambaran eratnya hubungan antara pengembangan teori ataupun dengan adanya ilmu manajemen pendidikan dengan Allah atau dalam hal ini wahyu sebagai sumber ilmu, hudan, dan berbagai sumber konsultasi. Konflik yang terjalin umumnya mencuat sebab terdapatnya ketidakharmonisan antara seorang dalam suatu kelompok serta antara orang lain dari kelompok yang lain maupun antara satu kelompok dengan kelompok yang lain.
Penafsiran konflik sangat berbeda dengan suatu perbandingan komentar. Namun, suatu perbandingan komentar yang tidak diakomodasikan dengan baik umumnya hendak melahirkan sesuatu konflik serta pertentangan yang bisa membahayakan, setelah itu menyebabkan hilangnya sesuatu kekuatan persatuan serta kesatuan. Pada dasarnya, manusia telah memiliki unsur konflik di dalam dirinya, sebab manusia memiliki sisi gandanya, yakni saling memiliki keinginan untuk berdamai, namun sisi yang lainnya juga memiliki keinginan untuk bersaing. Konflik ini dalam bahasa Arab juga bisa disebut dengan tanazu, sebagaimana yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi wa atiullah wa rasulahu wa la tanazahu fatafshilu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Peristiwa penciptaan Nabi Adam alaihissalam mungkin merupakan sebuah peristiwa konflik yang pertama. Di dalam surah Al-A'raf ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Ayat ini menceritakan percakapan antara Allah dengan iblis yang menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Penolakan ini dilakukan oleh iblis dikarenakan iblis merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Menurut Ibnu Katsir, di dalam surah Al-A'raf ayat 11 ini Allah mengingatkan kepada Bani Adam tentang kemuliaan bapak mereka, yakni Adam. Allah pun menjelaskan permusuhan yang dilakukan lawan mereka, yakni iblis, berikut kedengkiannya kepada mereka dan Nabi Adam alaihissalam. Hal ini agar manusia berhati-hati terhadapnya dan tidak mengikuti jalannya. Dalam manajemen modern, konflik bukanlah hal yang harus dikhawatirkan dalam sebuah organisasi. Bahkan suatu konflik dapat bersifat produktif jika dikelola dengan baik. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyirah ayat 94, yakni fa inna ma'al usri yusra, yang artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Munculnya suatu konflik biasanya selalu diawali dengan munculnya bibit-bibit konflik. Sehubungan dengan hal itu, pimpinan baik itu secara formal maupun non-formal dapat bertanggung jawab untuk mengidentifikasi sumber-sumber dan tipe-tipe dari suatu konflik tersebut sedini mungkin, serta adanya akibat-akibat yang mungkin timbul. Begitupun, seorang pimpinan haruslah mengetahui kekuatan serta kelemahan untuk bisa menentukan langkah-langkah preventif yang dilakukan secara tepat. Adapun bagian yang keempat, yakni faktor terjadinya konflik, yakni yang pertama, At-ta'assub merupakan sikap fanatisme berlebihan yang mendorong orang cenderung hanya melihat kelompoknya saja yang paling benar. Hal ini seperti diisyaratkan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 53, yang artinya, kemudian mereka pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Dalam hal ini, Al-Quran telah mengajarkan kepada kita sikap kritis, yakni dengan tidak boleh mengikuti suatu pandangan tanpa dasar ilmu. Pelarangan seperti ini dapat dilihat dalam Al-Quran, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Al-Quran surah Al-Isra ayat 36. Adapun faktor kedua yaitu al-ghulu. Al-ghulu merupakan sikap berlebihan atau sikap yang fanatik sekaligus ekstrim dalam beragama. Hal ini dikarenakan sikap yang ekstrim dalam beragama mendorong seseorang bertindak keras, tidak toleran dan anti perdamaian terhadap mereka yang berbeda secara teologis. Karena Al-Quran sangat jelas melarang sikap atau paham ekstrem dalam beragama, hal yang sebagaimana hal ini tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa, yang artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Adapun faktor ketiga, yakni al-sukhriyah. Al-Syukhriyah merupakan sikap saling merendahkan dan memberikan sebutan negatif antara satu kelompok terhadap kelompok yang lain yang beda.
Hal ini seperti dinyatakan Allah secara tegas dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah kamu mencela dirimu dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang keempat, yakni at-tanabu bi'al-qaul, yang merupakan sikap buruk yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau suatu kelompok tertentu kepada kelompok lain, yakni dengan saling memberikan sebutan negatif di antara orang ataupun kelompok yang berbeda dengan mereka. Seperti yang dinyatakan Allah secara tegas dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Selanjutnya yakni suuzon. Suuzon adalah sifat buruk sangka dan curiga terhadap orang lain. Buruk sangka ini dilarang karena sikap negatif ini menyebabkan orang saling curiga dan tidak ada kepercayaan kepada orang atau kelompok lainnya. Oleh karena itu, bahayanya sikap ini. Allah pun secara tegas menyinggung sikap ini seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Yang terakhir yakni al-zulum. Al-zulum merupakan sikap tidak terpuji yang dilakukan satu pihak atau atas pihak seperti menyakiti atau tidak berlaku adil, yakni solusi konflik dalam Al-Quran. Adapun solusi konflik yang ditawarkan oleh Al-Quran yakni yang pertama tabayun. Tabayun atau klarifikasi yang dapat diartikan sebagai upaya mencari kejelasan dan klarifikasi atas sebuah informasi. Terlebih informasi tersebut yang datang masih dalam konteks resolusi konflik. Kejelasan informasi menjadi sebuah keniscayaan agar tidak terjadi lagi tuduhan, kesimpulan atau klaim yang keliru mengenai pihak-pihak yang sedang berkonflik. Tabayun ini bisa dilakukan dengan menguji informasi yang datang tersebut melalui bukti-bukti tertulis atau fakta-fakta yang empiris dan logis. Adapun yang kedua yakni tahkim atau upaya mediasi. Solusi Al-Quran dalam menyelesaikan konflik yang terjadi demi menciptakan perdamaian adalah dengan upaya mediasi, yakni proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dengan mendatangkan seorang mediator atau juru damai. Dalam hal ini Al-Quran menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jika dilihat dari segi asbabun nuzulnya, memang ayat di atas menjelaskan tentang konflik dalam lingkup keluarga, yaitu suami istri. Namun mafhum ayat di atas adalah menegaskan akan pentingnya upaya mediasi dalam mencapai sebuah perdamaian dalam segala problem dan permasalahan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, konflik biasanya akan menyebabkan perpecahan atau syikok. Maka ketika melakukan mediasi, pihak yang menjadi mediator atau hakam adalah seorang yang harus berdiri di tengah. Tidak boleh ada pemihakan atau simpati terhadap salah satu pihak yang sedang berkonflik. Seorang mediator mesti mendorong dan mengkondisikan kepada kedua belah pihak ke arah kehidupan yang damai dan demi kebaikan bersama di masa yang akan datang. Yang ketiga yakni musyawarah atau syura. Kata musyawarah dalam bahasa Arab berasal dari akar kata syawarah yang pada awalnya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat. Jadi, musyawarah merupakan suatu upaya untuk memecahkan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah-masalah yang menyangkut urusan keduniawian, termasuk dalam hal ini yakni persoalan konflik dan kekerasan agama.
Oleh karenanya, berkaitan dengan hal ini, Al-Quran menegaskan tentang pentingnya musyawarah, seperti dalam firman-Nya, yakni dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang artinya, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Adapun yang keempat, yakni saling memaafkan. Pihak-pihak yang berkonflik akan cenderung mempertahankan ego sektoral masing-masing. Keduanya merasa paling benar dan akan mempertahankan pandangannya masing-masing. Terlebih-lebih lagi terkait dengan persoalan keyakinan agama yang bersifat ideologis dogmatis. Padahal sangat mungkin hal itu dilakukan semata-mata untuk mempertahankan diri atau kelompok. Untuk itu, sikap saling memaafkan agar tidak terjadi saksi balas dendam, kebencian, dan permusuhan yang berkepanjangan adalah sikap yang terbaik, bahkan sangat bijaksana. Al-Quran menegaskan betapa memaafkan menjadi indikator tentang kebaikan dan ketakwaan seseorang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 237, Allah menerangkan nilai positif dari sikap memaafkan orang lain. Adapun yang kelima, yakni islah, perdamaian, dan ihsan, berbuat baik. Setelah upaya memaafkan dilakukan dengan tulus, maka perdamaian pasca konflik itu akan menjadi kenyataan. Al-Quran dalam hal ini menegaskan akan pentingnya islah. Mengenai sikap ini, Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ibnu Asyur dalam At-Tahrir wa Al-Tanwir yang menafsirkan kata al-silim dengan al-sul atau perdamaian, watar al-harb meninggalkan perang, sebab konteks asbabun nuzul dan juga munasabah ayat tersebut adalah ketika terjadi peperangan, yakni mereka sudah masuk Islam, namun perdamaian itu harus diiringi sebagai tindakan dengan berlaku baik dengan semaksimal mungkin atau ihsan. Termasuk pada penganut agama lain, sangat penting apalah artinya kita berdamai kalau masing-masing tidak berusaha untuk berbuat baik. Dalam hal ini, Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Adapun yang keenam, yakni berlaku adil. Salah satu hal yang penting dalam hidup bermasyarakat adalah dengan bersikap adil. Keadilan atau adalah menjadi suatu keniscayaan jika kita ingin menciptakan kondisi damai dan harmonis. Dengan kata lain, tidak akan ada kata kedamaian tanpa keadilan, dan ketakwaan akan mengantarkan kepada keberkahan, kesejahteraan, dan kedamaian. Dalam Al-Quran, konsep keadilan diungkapkan dalam kata al-adl dan al-qis, al-mizan. Keadilan menurut Al-Quran menjadi indikator ketakwaan seseorang. Dalam hal ini, Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan adapun yang terakhir, yakni al-hurriyah, jaminan kebebasan. Dalam pandangan Al-Quran, kebebasan sangat dijunjung tinggi, termasuk kebebasan dalam menentukan pilihan agama sekalipun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256, bahkan secara tersurat Allah memberikan kebebasan dalam surah Al-Kahfi ayat 19. Apakah seseorang itu mau beriman atau kafir? Sebab kebebasan merupakan hak setiap manusia yang diberikan Allah SWT. Tidak ada pencabutan hak atas kebebasan kecuali di bawah dan setelah melalui proses hukum. Namun demikian, kebebasan yang dituntut oleh Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan di sini juga bukan berarti bebas tanpa batas, yakni kebebasan menurut nafsu individu manusia, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Adapun materi terakhir, yakni mengenai bagaimana cara Rasulullah menangani sebuah konflik. Rasulullah merupakan pemimpin yang gemar menempuh jalan musyawarah.
Rasulullah merupakan pemimpin yang agung karena kepemimpinan selalu di bawah panduan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun perintah dan kebijakan Nabi yang timbul dari hawa nafsunya. Semuanya selalu dilandasi oleh wahyu ilahi. Corak pemerintahan beliau yang bersifat demokratis. Adapun corak pemerintahan beliau yaitu bersifat demokratis. Bila mana wahyu tidak turun dan sedang terjadi suatu persoalan, maka Rasul akan mengadakan musyawarah dengan para sahabat. Malahan tak jarang beliau mengambil pendapat mereka sehingga meninggalkan opininya sendiri. Kecenderungan Nabi SAW dalam membuka dialog alih-alih monolog merupakan terobosan yang melampaui. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Saya belum pernah melihat seorang yang lebih banyak bermusyawarah daripada Rasulullah SAW." Nabi SAW juga pernah bersabda, "Barang siapa yang menghendaki mengerjakan sesuatu lalu ia bermusyawarah dengan seorang muslim, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk memilih yang paling baik baginya." Disinilah pentingnya sikap saling menasihati dalam kebaikan antar sesama mukmin. Sebaliknya, sikap khianat akan merusak persaudaraan dan menyesatkan nahkoda kepemimpinan. Salah satu contoh musyawarah yang diadakan Nabi SAW terjadi menjelang perang Badar. Inilah pertempuran pertama kaum muslimin dalam menghadapi intimidasi kaum musyrik. Dalam perjalanan, Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya untuk berhenti sejenak di dekat mata air sekitar Badar. Salah seorang dari para sahabat, yakni Hubab bin Munzir, telah mengenal betul medan pertempuran ini. Dia sempat bertanya-tanya mengapa Rasulullah memutuskan untuk singgah sebentar di lokasi tersebut. Lantas ia memberanikan diri untuk bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah," kata Hubab, "apakah lokasi ini memang dipilih berdasarkan wahyu yang tak bisa diubah, ataukah ini pendapatmu sebagai strategi perang?" "Ini hanya pendapatku dan strategi perang," jawab Nabi SAW. Bila demikian, wahai Rasulullah, sungguh lokasi ini bukanlah tempat yang tepat bagi kita. Bagaimana kalau kita mengambil tempat di mata air yang terdekat dengan musuh? Kita turun dari tempat itu, lalu kita gali sumur-sumur di belakangnya, kolam-kolam kita penuhi dengan air dari oasis itu. Rasulullah SAW menerima pendapat sahabatnya itu, dan maka beliau beserta pasukannya meneruskan berjalan hingga mata air yang terdekat dengan musuh. Selanjutnya kaum muslimin melaksanakan sebagaimana rencana Hubab bin Munzir. Usai perang Badar, Nabi SAW pun menyelenggarakan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Kali ini muslimin memperoleh kemenangan. Bahkan pasukan jihad ini dapat melawan sebanyak 70 orang lelaki musyrikin Quraisy. Nabi SAW meminta pendapat beberapa sahabatnya tentang nasib para tawanan itu. "Wahai Rasulullah," kata Abu Bakar, "mereka itu adalah putra paman-paman kita, kerabat kita dan saudara kita. Mereka adalah kaummu dan keluargamu. Hendaknya mereka diwajibkan untuk membayar tebusan sehingga dengan tebusan itu kita dapat menambah kekuatan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada mereka sehingga nantinya mereka dapat turut memperkuat kita." Setelah Abu Bakar mengutarakan pendapatnya, kini giliran Umar bin Khattab. "Ya Rasulullah, mereka telah mendustakan dan mengusirmu dari kampung halaman. Mereka adalah gerombolan orang-orang kafir. Mereka keluar dari kota hanya untuk memerangimu. Menurut pendapatku, hukum mati saja mereka," kata Umar dengan nada tegas. Lalu berkatalah Abdullah bin Rawaha, "Wahai Rasulullah," katanya, "di dekat kita ada lembah yang banyak kayu dan dapat menyalakan api besar di sana lalu melemparkan mereka ke dalamnya." Rasulullah SAW kemudian terdiam. Beliau tak menjawab lalu masuk ke tendanya. Maka Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Rawaha saling bertanya-tanya, pendapat manakah yang akan disetujui oleh Nabi? Oleh Rasulullah. Tak lama kemudian Rasulullah keluar dan berkata, "Sungguh Allah Maha Besar melunakkan hati orang hingga lebih lunak daripada yang lunak. Sungguh Allah Maha Kuasa mengeraskan hati orang hingga lebih keras daripada batu." Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok saya, yakni mengenai manajemen konflik dalam Al-Quran. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.